Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatwa, salah satu mahasiswa dari Universitas Sibrasia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari sebuah bisnis digital saya yang telah saya buat dalam memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri, SHK, MAK, AK. Oke, langsung saja yang pertama untuk penjelasan produknya. Oke, sebelum saya jelaskan, di UTS sebelumnya, usaha bisnis digital yang saya buat ialah berupa CV ATS ya, jadi jasa digital dalam pembuatan CV maupun portofolio. Namun di tengah perjalanan saya merubah pikiran atau merubah planning menjadi jasa layanan data entry ya. Jadi dari segi pemasaran sepertinya lebih banyak peminatnya dibandingkan jasa pembuatan CV ya. Ditambah lagi jasa pembuatan CV itu tergolong mudah untuk dilakukan atau dibuat ya. Makanya selama jangka waktu 2 minggu setelah UTS itu, setelah saya membuat jasa layanan pembuatan CV itu, belum ada satupun klien atau customer yang mengorder jasa saya tersebut ya. Oke, langsung aja untuk penjelasan produknya. Di sini saya akan membuat jasa data entry ya. Jadi apa itu jasa data entry? Jasa data entry ialah layanan digital yang membantu individu, UMKM, dan juga perusahaan dalam memasukkan, menyusun, merapikan, serta mengelola data ya ke dalam format digital yang siap digunakan mulai dari spreadsheet, database, hingga dokumen administratif. Oke, di sini produk layanannya yaitu bisa berupa input data dari dokumen fisik atau digital ke spreadsheet atau database ya. Kemudian pengolahan dan juga pemberian data atau data cleaning. Lalu ada format ulang dokumen sesuai kebutuhan. Ini kurang lebih mereplikan sesuai layout, tabel, dan lain-lain ya. Lalu ada konversi file antar format. Jadi misalkan klien mengirimkan file berupa PDF, kita disuruh mendigitize menjadi ke format Excel ya, kurang lebih seperti itu. Lalu ada entry data untuk sistem inventaris, laporan keuangan atau CRM. Nah, untuk alur kerja layanannya dalam pembuatan jasa data entry ini saya menggunakan jasa platform pihak ketiga ya yang bernama 1000 ya. 1000.com. Saya mendaftarkan di situ, memasukkan jasa saya, dan untuk alur kerjanya seperti berikut ini ya. Yang pertama itu diskusi dan juga penjelasan project. Yang kedua itu tentang pengerjaan project. Yang ketiga pengecekan project oleh klien. Lalu disusul dengan finalisasi dan juga revisi ya bila ada. Kemudian yang terakhir penyerahan hasil project. Nah, keunggulan produk yang saya tawarkan di sini yaitu yang pertama ada cepat dan tepat waktu ya. Pengerjaan itu sesuai target dengan alur kerja yang efisien. Lalu ada akurasi yang tinggi ya. Proses double check itu menjaga tingkat kesalahan input tetap minim ya. Lalu ada harga yang terjangkau ya. Tarif kompetitif dengan paket sesuai skala kebutuhan klien ya. Mungkin nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan. Lalu ada kerahasiaan data ya. Data klien itu dijaga kerahasiaannya dengan perjanjian dan sistem yang aman ya. Baik dari pihak saya maupun juga ada dari pihak platform ya atau pihak ketiganya itu ada perjanjiannya. Oke. Kemudian ada fleksibel dan digital ya. Bisa dikerjakan dari mana saja. Hasil dikirim dalam format apapun ya. Enaknya bisnis digital itu kurang lebih seperti itu ya. Lalu ada layanan personal ya. Di sini
bisa berkomunikasi langsung untuk revisi maupun kebutuhan yang khusus. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan jenis paket ya. Jadi di aplikasi atau platform 1000 ini, untuk setiap produk jasa layanan yang kita buat itu, kita diminta untuk setidaknya itu membagi menjadi 3 jenis paket ya, supaya si pihak klien itu bisa memilih sesuai kebutuhannya ya. Nah, di sini untuk jenis paket yang saya tawarkan yaitu ada 3. Yang pertama ada basic itu di harga 110.000, kemudian ada plus di harga 170.000, lalu ada juga premium ya 370.000. Oke. Kita mulai dari basic terlebih dahulu ya. Di sini saya menawarkan solusi data entry hemat dan cepat ya. Input data itu hingga 500 entry, bisa format Excel, Word maupun Google Sheets ya. Dan juga tentu saja ada revisi. Estimasi pengerjaannya itu sekitar 1 hari saja ya, 1 hari kerja. Nah, ini untuk durasi pengerjaan di basic itu 1 hari kerja, dan jumlah revisinya itu kurang lebih sekitar 2 kali revisi saja ya. Nah, kemudian untuk paket yang plus itu saya tawarkan data entry lengkap dengan validasi ya. Jadi untuk input datanya itu hingga 1500 entry, bisa berformat Excel, Word maupun Google Sheet sama seperti yang basic. Terus bisa juga data cleaning ringan, cek apakah ada data yang terduplikat atau ejaan yang salah, dan tentu saja juga bisa revisi ya. Nah, untuk durasi pengerjaannya sekitar 2-3 hari kerja, dan jumlah revisinya itu sekitar 4 kali ya. Lalu ada paket yang premium ya. Di sini saya tawarkan data entry plus analisis dasar untuk keputusan yang lebih baik ya. Di sini input data itu hingga 3000 entry, format sesuai kebutuhan apa yang mau klien minta ya. Lalu data cleaning dan juga formatting lanjutan ya. Jadi selain data cleaning, kita rapikan juga tampilan datanya ya. Lalu ringkasan laporan atau grafik sederhana bisa berupa tabel pivot untuk yang Excel ya. Lalu tentu saja ada revisi. Nah, untuk durasi pengerjaannya di sini kurang lebih 3-7 hari ya. Lalu untuk jumlah revisinya bisa 7-10 ya, kurang lebih saya tawarkan seperti itu, karena pihak klien jika memesan premium maka akan saya prioritaskan. Nah, untuk target pasar yang dijangkau, yang di sini ada UMKM dan toko online ya. Jadi itu bisa berupa bantuan input data produk, stok, dan juga katalog untuk pelaku usaha kecil sampai menengah. Lalu target berikutnya itu ada mahasiswa dan juga peneliti ya. Di sini bisa berupa entry data survei, transkripsi wawancara, dan juga rekap data penelitian. Kemudian target selanjutnya yaitu ada perusahaan ya. Di sini bisa berupa pengolahan data administrasi, laporan, dan database internal. Nah, selama waktu kurang lebih 2 minggu, jumlah produk yang terjual di sini saya hanya berhasil menjual 1 produk jasa layanan data entry ya, dengan jenis paket yang basic ya. Nah, ini hanya terjual 1 karena mungkin pendeknya waktu dan juga mungkin saya kurang gencar dalam berpromosi ya. Nah, jadi di sini ini adalah contoh screenshot yang saya ambil dari project saya di aplikasi atau pihak ketiga 1000. Nah, ini nama jasanya yaitu jasa data entry Excel, Word, dan lain-lain ya, cepat dan akurat. Nah, di sini harganya 99.000. Kenapa? Karena kan ini saya masih awal-awal membuka ya, baru pertama kali mencoba. Nah, untuk harganya yang basic itu sebenarnya 110.000 ya. Tapi untuk memancing pelanggan di sini, salah satu trik yang saya lakukan adalah memberi diskon ya, diskon 10% ya. Nah, jadi harganya yaitu
hanya sekitar 99.000 saja. Nah, di sini juga ada freelancer fee ya. Jadi kan kita memakai platform atau pihak ketiga. Lah, tentu saja di sini ada platform fee ya. Jadi potongan oleh platform tersebut sebesar 10% juga. Jadi untuk pendapatan yang saya dapat untuk project yang telah saya selesaikan ini dalam paket basic yaitu kurang lebih sekitar Rp89.100. Nah, ini adalah laporan keuangan sederhana ya, kurang lebih seperti berikut ini. Nah ini ya, yang saya katakan tadi untuk harganya 99.000, jadi pendapatannya itu berupa 99.000. Kemudian ada biaya-biayanya juga. Di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya operasional, itu bisa berupa internet dan juga listrik, itu kurang lebih sekitar 25.000 untuk sekali pengerjaan project ya. Lalu ada biaya lain-lain, ini bisa berupa badge dan juga sertifikat ya. Itu kurang lebih 20.000 juga. Lalu ada biaya platform fee ya, itu sekitar 10%. Ini setiap project ya. Kalau biaya lain-lain itu hanya di awal-awal saja ya. Nah, untuk total biaya pengeluarannya kurang lebih sekitar segini, 54.900 ya. Jadi dalam satu kali proyek kurang lebih keuntungan saya atau profit saya itu sekitar 44.100 ya. Nah, ini untuk biaya operasional itu dihitung tiap project yang dikerjakan ya. Lalu untuk biaya lain-lain seperti badge dan juga sertifikat itu hanya bayar di awal dan bisa kita gunakan seterusnya. Nah, ini adalah trik saya untuk menggait pelanggan ya. Jadi saya harus mengikuti sistem sertifikasi atau untuk mendapatkan badge tersebut ya, supaya bisa meyakinkan customer untuk mengorder di jasa kita ya. Jadi ada badge-nya lah, badge spesial tersendiri seperti itu ya. Nah, untuk produk yang saya ikutin ini, saya mendaftarkan dan berhasil mendapatkan badge tentang copywriter ya, seharga 20.000. Nah, di situ dia hanya membayar, tapi saat kita mendaftar untuk mendapatkan badge atau sertifikat tersebut, kita harus mengikuti tes terlebih dahulu ya dari pihak platformnya. Nah, kemudian ada biaya platform fee itu 10% berlaku setiap transaksi ya. Nah, untuk kendala menjalankan usahanya itu seperti berikut ini. Yang pertama itu persaingan harga, yang dimana di aplikasi 1000 itu ada banyak sekali juga penyedia jasa data layanan entry dengan tarif yang rendah ya. Jadi menekan margin keuntungan. Jadi kita nggak bisa up harganya. Kalau kita up harganya atau terlalu tinggi, maka kita akan kalah saing dengan pesaing-pesaing kita ya. Untuk yang kedua yaitu ketergantungan koneksi internet. Gangguan jaringan itu dapat menghambat proses input dan juga komunikasi dengan klien, yaitu adalah kendala menjalankan usaha bisnis digital ya, atau bisnis online. Kemudian berikutnya yaitu membangun kepercayaan klien baru ya. Klien baru itu sering ragu memberikan data yang sensitif tanpa portofolio atau rekam jejak yang jelas ya. Jadi di sini itu adalah peran kita sebagaimana kita membuat profil maupun portofolio kita terlihat bagus maupun meyakinkan ya, supaya klien itu bisa mengorder jasa kita ya. Nah, untuk terlihat meyakinkan, salah satu trik yang saya lakukan yaitu seperti tadi, saya mendaftar untuk mengikuti pelatihan atau sertifikasi badge tentang copywriter tersebut ya, untuk menarik klien yang baru ya. Karena di aplikasi ini juga saya kan juga baru mendaftar kurang lebih 2 minggu, tapi saya sudah berhasil mendapatkan setidaknya 1 klien ya. Nah, kemudian untuk peluang bisnisnya yaitu arah pertumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya.
Yang pertama itu percepatan transformasi digital UMKM membuka permintaan jasa entry data yang terus meningkat ya. Lalu ada tren kerja jarak jauh atau WFH atau remote, apalah itu sebutannya ya. Work from home atau kerja remote itu meningkatkan kebutuhan outsourcing pekerjaan administratif. Lalu ada peluang perluasan layanannya berupa input data, analisis dasar, desain laporan, dan juga otomatisasi sederhana. Lalu ada kerjasama dengan platform freelance dan komunitas UMKM untuk memperluas jaringan klien. Kemudian potensi membentuk tim atau agensi kecil untuk menangani proyek dengan volume yang lebih besar. Nah, mungkin itu saja untuk hasil dari presentasi bisnis digital saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Saya Muhammad Rumo, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.